Shalom dan salam sejahtera, sahabat Katolik. Pernah nggak sih kamu bertanya, mengapa dalam gereja Katolik ada begitu banyak ordo dan tarekat? Kenapa ada biarawan berjubah hitam, coklat, putih? Ada yang hidup di biara, ada yang mengajar di sekolah, ada yang berkarya di jalanan. Apakah itu hanya soal gaya hidup yang berbeda, atau ada makna rohani yang lebih dalam? Hari ini kita akan menelusuri sejarah ordo-ordo dalam gereja Katolik. Sebuah perjalanan iman yang indah dan penuh inspirasi. Sahabat Katolik, sejak awal gereja berdiri, selalu ada orang-orang yang rindu mengikuti Yesus secara lebih radikal. Mereka tidak puas hanya dengan iman yang biasa-biasa saja. Mereka ingin hidup seperti Kristus, miskin bersama orang miskin, taat seperti Yesus yang taat kepada Bapa, dan murni hatinya demi kerajaan Allah. Dari kerinduan inilah lahir berbagai ordo dan tarekat religius dalam gereja Katolik. Bukan untuk pamer kesalehan, melainkan sebagai tanda hidup Injil bagi seluruh umat. Sejarah ordo dimulai dari padang gurun pada abad ketiga dan keempat. Muncul para eremit atau pertapa. Mereka meninggalkan kota, harta, dan kenyamanan hidup untuk menyepi dan berdoa dalam kesunyian. Tokoh paling terkenal adalah Santo Antonius Agung yang memilih hidup sederhana di padang gurun Mesir. Tujuannya hanya satu, mencari Allah dengan segenap hati. Dari para pertapa inilah muncul kesadaran, iman perlu disiplin, doa, dan pengendalian diri. Seiring waktu, para pertapa menyadari bahwa hidup bersama dalam komunitas dapat saling menguatkan. Maka lahirlah kehidupan monastik. Kehidupan monastik pertama adalah Ordo Santo Benedictus didirikan oleh Santo Benedictus dari Nursia sekitar tahun 529 Masehi. Ia menyusun Regula Benedictus, aturan hidup yang menyeimbangkan doa dan kerja. Motonya terkenal, Ora et Labora, berdoa dan bekerja. Biara-biara Benediktin menjadi pusat doa, pendidikan, penyalinan kitab suci, pelestarian budaya Kristen. Kedua, Ordo Sistersian merupakan pembaruan Benediktin pada tahun 1098, menekankan hidup sederhana, kerja manual, dan keheningan. Lalu pada abad ke-13, gereja menghadapi tantangan baru. Kota-kota berkembang, kemiskinan meningkat, dan ajaran sesat bermunculan. Maka lahirlah tarekat mendikan, yang tidak menetap di biara tetapi hidup di tengah masyarakat. Pertama, Fransiskan, didirikan oleh Santo Fransiskus dari Assisi pada tahun 1209. Ciri khas, kemiskinan radikal, hidup sederhana, melayani orang kecil dan tersingkir. Dari Fransiskan lahir cabang seperti Kapusin Klaris Tarekat Perempuan. Kedua, Dominikan, didirikan oleh Santo Dominikus de Guzman pada tahun 1216. Fokus utama, pewartaan iman, studi teologi, khotbah yang benar. Dominikan dikenal sebagai ordo pewarta, berjuang melawan ajaran sesat dengan kebenaran dan kasih.
Ketiga, Agustinian atau OSA, mengikuti spiritualitas Santo Agustinus, menggabungkan hidup komunitas dengan pelayanan pastoral. Ketika gereja menghadapi krisis dan tantangan besar di abad ke-16, Roh Kudus kembali membangkitkan ordo-ordo baru, seperti Jesuit, didirikan oleh Santo Ignatius dari Loyola tahun 1540. Ciri khas Yesuit, pendidikan misi lintas budaya, disiplin rohani yang kuat. Yesuit dikenal sebagai ordo terbesar dan sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan dan misi gereja. Ordo lainnya, Karmelit, direformasi oleh Santa Teresia dari Avila, dan Salesian, fokus pada kaum muda, lalu ada berbagai kongregasi modern yang melayani sesuai kebutuhan zaman. Semua ordo ini berbeda bentuk, tapi satu dalam semangat Injil. Sahabat Katolik, apa yang membedakan ordo religius dari hidup biasa? Jawabannya ada pada kaul kekal. Kemiskinan melepaskan ketergantungan pada harta. Kemurnian menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Ketaatan mendengarkan kehendak Allah melalui gereja. Kaul-kaul ini bukan beban, melainkan jalan kebebasan rohani. Ordo-ordo religius adalah karunia Roh Kudus bagi gereja, menjadi tanda bahwa hidup Kristiani bukan hanya soal kata, tetapi kesaksian nyata. Sahabat Katolik, kehadiran banyak ordo dalam gereja mengajarkan kita satu hal penting. Jalan menuju kekudusan itu beragam, tetapi tujuannya satu, Kristus. Mungkin kita tidak dipanggil untuk menjadi biarawan atau biarawati, tetapi kita semua dipanggil untuk hidup seturut Injil dalam keadaan hidup masing-masing. Semoga kisah ordo-ordo ini menggugah kita untuk bertanya, bagaimana aku bisa menghidupi imanku dengan lebih sungguh? Jika video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan share agar semakin banyak sahabat Katolik dikuatkan imannya. Dan jangan lupa subscribe channel Aku Katolik, karena masih banyak kisah iman gereja yang akan kita gali bersama. Tuhan memberkati, salve!